Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah surat Al-Fatihah yang sudah dijelaskan sejak pertemuan sebelumnya di mimbar Jum'ah ini. Karena kita semuanya, setiap muslim wajib mempelajari Al-Quran. Hukumnya mempelajari Al-Quran adalah wajib, bukan sunnah. Sehingga setiap muslim harus bisa membaca Al-Quran, dan lebih bagus lagi kalau bisa mengerti, memahami maknanya. Dan yang paling bagus dari semuanya adalah bisa membacanya, mengerti maknanya, faham maknanya, dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang sebenarnya merupakan tujuan dari hidup ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang berbahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala sejak pertama kali menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, yang pertama kali Allah firmankan kepada Nabi kita adalah Iqra, bacalah. Maksudnya bacalah Al-Quran ini wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Itu ayat yang pertama, kita disuruh membaca. Dan semenjak Nabi Muhammad SAW dinobatkan oleh Allah menjadi Rasul Allah yang terakhir, yang beliau kerjakan sehari-hari bukan lagi seperti yang dulu-dulu, bukan lagi seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya beliau mengikuti kebiasaan orang-orang Mekah selain yang menyembah berhala. Beliau pergi ke pasar mencari uang, mencari nafkah. Itu yang beliau lakukan. Tidak pernah sholat, tidak ada ngaji. Karena beliau belum tahu bahwa hidup ini wajib sholat dan wajib mengaji. Nah, setelah beliau usia 40 tahun lalu diberi wahyu oleh Allah. Sejak beliau menerima wahyu itulah beliau dinobatkan oleh Allah, diangkat oleh Allah sebagai Rasul Allah yang terakhir. Dan beliau ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan agama Allah, agama Al-Islam ini kepada semua manusia, semua suku bangsa manusia. Tidak seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, nabi-nabi sebelumnya lagi, Nabi Musa alaihissalam, ada lagi Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak, Nabi Ismail, dan juga Nabi Nuh alaihissalam. Semuanya itu diutus oleh Allah untuk suku bangsanya saja.
Akan tetapi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk seluruh alam, untuk semua bangsa yang ada di alam ini. Jadi semua suku bangsa yang ada di dunia ini seharusnya mereka menerima Islam sebagai satu-satunya agama yang mereka yakini dan mereka jalani ajarannya. Akan tetapi saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat memaksa kepada manusia untuk harus menerima Islam. Mereka dipersilahkan memikir-mikirkan, dipersilahkan membaca, bacalah. Kalau tidak bisa baca Al-Quran, bacalah keadaan alam semesta ini. Saudara-saudara yang bekerja, yang belajar dan mengajar di bidang ilmu pengetahuan yang mana saja cabangnya, cabang ilmu pengetahuan yang mana saja, kalau saudara mendalami ilmu itu sebenar-benarnya, maka saudara akan sampai kepada satu kesimpulan bahwa semua ilmu ini kalau dipelajari sungguh-sungguh akan berujung kepada satu pengertian yang sama, yaitu bahwa semua ilmu yang ada ini akan memberitahu kepada kita bahwa alam semesta ini dengan segala keadaannya akan menunjukkan bahwa di alam semesta ini ada yang mengatur. Di alam semesta ini ada penguasanya. Di alam semesta ini ada yang merajainya. Dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara sekalian, setiap muslim kita semuanya wajib mempelajari Al-Quran, dimulai dari cara membacanya, kemudian memahami maknanya, dan kita berlatih untuk mengamalkannya. Saudara, sudah disampaikan ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang maknanya katakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin, yang maknanya ucapkanlah, katakanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim diucapkan ke kita ketika kita memulai pekerjaan, aktivitas yang baik. Kalau mau mencuri, mau korupsi, tidak boleh baca bismillah. Kalau mau mencuri, mau berzina, tidak boleh baca bismillah. Mau mengerjakan yang baik-baik, baca bismillah. Selesai mengerjakan yang baik-baik, mengucapkan alhamdulillah. Lalu diajari kita oleh Allah untuk memuji kepada Allah dengan memuji dan menyanjung kepada Allah dan ucapan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nabi Muhammad SAW ayuhan nas pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kalau kita semuanya sudah tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah surat nomor 1 yang tertulis dalam Al-Quran, walaupun dia turunnya adalah nomor urutnya nomor yang kelima, tapi diletakkan oleh Rasulullah SAW sebagai surat yang pertama, bukan surat Iqra, bukan surat Al-Alaq sebagai surat yang pertama. Al-Fatihah yang nama lainnya adalah Fatihatul Kitab, pembukaan Alkitab, pembukaan Al-Quran. Nama lainnya juga Ummul Kitab, induknya Al-Quran, induknya Alkitab. Nama lain dari surat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. Karena ayat surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, dan itu selalu diulang-ulang dibaca oleh setiap muslim sehari semalam, paling sedikit 17 kali surat Al-Fatihah dibaca. Belum lagi kalau seorang muslim tadi mengerjakan sholat sunnah. Nama lain lagi dari surat Al-Fatihah adalah As-Shalah. Dinamakan Al-Fatihah sebagai surat yang bernama As-Shalah, yakni yang artinya sholat, karena sholat itu harus membaca Al-Fatihah. Di dalam sholat kita harus membaca Al-Fatihah. Ulama mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah ada termasuk rukunnya sholat. Bukan wajibnya sholat, tapi rukun. Rukun itu kalau ada maka sahlah amalan itu. Kalau tidak ada, tidak sah amalan itu. Oleh karena itu Nabi kita mengajarkan bahwa qala Allah Ta'ala sudah pernah berfirman, kata beliau. Yang firman Allah itu tidak dicantumkan dalam Al-Quran karena dia bukan ayat Al-Quran, tetapi dia adalah firman Allah yang hanya disampaikan kepada Nabi kita, dan Nabi kita disuruh menyampaikan kepada umatnya dan tidak diperintahkan untuk ditulis sebagai ayat Al-Quran. Sehingga firman Allah ini disebut sebagai hadis qudsi. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan Allah Ta'ala berfirman, qasamtus sholata, aku sudah membagi surat Al-Fatihah nisfaini menjadi 2 bagian. Fanisfun li, maka sebagian dari surat Al-Fatihah tadi untuk aku, kata Allah. Wanisfun, dan 1 bagian lagi, 1/2 bagian lagi itu li ibadi, untuk hamba-hambaku.
Fa idza qala al-'abdu, maka ketika seorang hamba mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu ya, lalu dia diiringi dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Fa idza qala al-'abdu, kata Allah, maka ketika seorang hamba, seorang di antara kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah menjawab, Hamidani abdi, telah memuji kepadaku hambaku. Wa idza qala al-'abdu, dan ketika seorang hamba mengucapkan setelah alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan Asna alayya abdi, telah menyanjung kepadaku hambaku. Wa idza qala al-'abdu, dan ketika seorang hamba mengucapkan Maliki yaumiddin, qala Allah menjawab Majjadani abdi, telah memuji kepadaku, memuliakan kepadaku hambaku. Setelah bismillah, alhamdulillah, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, pada ayat yang kelima Nabi mengatakan, qala Allah berfirman, fa idza qala al-'abdu, wa idza qala al-'abdu, dan ketika seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi saudara sekalian, saya ulangi, ketika seorang hamba, seseorang di antara kita membaca surat Al-Fatihah sampai pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab. Jadi seharusnya kita baca Al-Fatihah jangan cepat-cepat, satu ayat berhenti, karena Allah menjawab ucapan kita. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab Hamidani abdi Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan Asna alayya abdi Maliki yaumiddin. Ketika kita mengucapkan begitu, Allah berfirman Majjadani abdi, telah memuliakan kepadaku hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah berfirman fa idza qala al-'abdu, maka ketika seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawaban Allah? Qala Allah menjawab hadza baini wa baina abdi. Ini adalah bagian antara hambaku dengan aku, antara aku dengan hambaku. Jadi mulai dari ayat yang kelima ini batas antara hambaku dengan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika dia mengucapkan seperti itu, Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah batas ucapan antara hambaku dengan aku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Di ayat yang kelima surat Al-Fatihah ini Allah Ta'ala berfirman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang maknanya iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami beribadah, kami menyembah, kami mengabdi, wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'in, kami meminta tolong. Allah bilang ini adalah batas antara aku dengan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Dia meminta kepadaku, ya, iyyaka na'budu, dia menyatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, menyembah, beribadah. Allah menjawab hadza baini wa baina abdi. Ini batas antara ucapan hambaku dengan aku, batas antara apa yang menjadi haknya hambaku dan apa yang menjadi hakku. Dia mengatakan hanya kepadamu kami mengabdi, kami beribadah ya Allah. Yang maksudnya kata para ulama, nahussuka bil ibadati iyyaka, hanya kepadamu kami mengkhususkan ibadah ya Allah. Dilanjutkan di belakangnya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Maksudnya kami mengkhususkan meminta tolong hanya kepada Engkau saja ya Allah. Jadi saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita, satu, ketika kita membaca surat Al-Fatihah sampai pada ayat ini, maka renungkanlah, resapkanlah kalimat itu ke dalam jiwa kita, bahwa di saat kita berdiri sholat, menunaikan sholat apa saja, baik fardu maupun sunnah, maka ketika kita mengucapkan surat Al-Fatihah sampai pada ayat yang kelima ini, renungkan sungguh-sungguh. Kita berbicara di hadapan Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Artinya saudara tidak boleh mengabdi kepada selain Allah, saudara tidak boleh menyembah kepada selain Allah, saudara tidak boleh lagi ya beribadah kepada selain Allah. Lalu
kata Allah, ini batas antara aku dengan hambaku. Lalu ketika dia menyambung ucapannya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Allah menjawab, wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Dia minta tolong kepadaku, aku akan tolong dia. Itu saudara sekalian. Maka marilah kita belajar dalam hidup ini mengamalkan surat Al-Fatihah ayat yang kelima ini. Ketika saudara membaca dalam sholat atau di luar sholat, renungkanlah. Ini ayat yang luar biasa. Bahwa yakinilah kita hanya bisa minta tolong kepada Allah untuk menyelesaikan semua urusan kita. Baik urusan ibadah maupun urusan duniawi. Kita semua memerlukan pertolongan Allah. Urusan ibadah kita tidak akan bisa beres kalau tidak ditolong oleh Allah. Demikian juga urusan dunia kita tidak akan berhasil dengan baik dan tidak akan menghasilkan kebaikan kalau kita tidak minta tolong kepada Allah. Dan tidak akan berhasil apapun yang kita usahakan dalam hidup ini kalau kita tidak minta tolong kepada Allah. Maka marilah kita belajar untuk memahami ayat ini dan menjalankan ayat ini sebagai keyakinan kita. Dalam hidup ini yang kita mintai tolong pertama kali adalah Allah. Ketika kita sakit kita berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Sembuhkanlah penyakit hamba. Kalau dengan doa belum sembuh, saudara bisa cari obat, beli obat. Tapi waktu meminum obat, yakinilah bahwa bukan obat itu yang menyembuhkan sakit saudara. Yakinilah bahwa Allah akan menolongku dengan obat ini, melalui perantaraan obat ini. Sudah minum obat. Minum obat belum sembuh juga, dia terpaksalah. Sudah berbagai macam obat yang dia tahu, dia kenal dari iklan-iklan, dia beli nggak sembuh. Akhirnya dia terpaksa pergi ke dokter, mengeluarkan uang karenanya. Mengeluarkan obat, mengeluarkan uang untuk membeli obat. Itu pun belum menjadi jaminan bahwa si dokter tadi atau si obat tadi akan menyembuhkan penyakit saudara. Tetap ada di tangan Allah kesembuhan itu. Maka dari itu ketika kita datang kepada dokter, jangan mengandalkan sang dokter tadi. Dan ketika kita minum obat, jangan mengandalkan obat yang kita minum. Yang kita andalkan adalah Allah, karena dialah tempat kita meminta, tempat kita meminta tolong, dan dialah yang akan memberi pertolongan kepada kita dengan pertolongan yang terbaik. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara sekalian, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi. Allah berselawat kepada Nabi tidak dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, tidak. Allah berselawat kepada Nabi adalah Allah memberi rahmat kepada Nabi, memberi rahmatnya kepada Nabi. Allah mengampuni dosa-dosa Nabi. Allah menyayangi, mengasihi Nabi. Sedangkan kalau para malaikat berselawat kepada Nabi, bukan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, bukan. Salawat malaikat kepada Nabi adalah malaikat memintakan rahmat, memintakan ampunan dan rahmatnya kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita orang-orang yang mengaku beriman ini berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan salawat seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita jangan mengarang-arang salawat. Nabi kita sudah mengajari salawat yang terbaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina
alaina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbauna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.